Soal selanjutnya, di sini disebutkan sebuah benda mendapatkan gaya 10 Newton. Nah, kita tulis saja ya. Jadi F-nya itu adalah 10 Newton. Sehingga mendapatkan percepatan, ya, ini berlaku hukum Newton ya. Jadi di sini ada percepatan sebesar 3 meter per second kuadrat. Nah, terus jika kini gaya benda itu berubah menjadi F, berarti di sini jangan F lah ya, F aksen di sini. Nah, sekarang diubah menjadi F gitu. Ini berapa nggak tahu. Nah, cuman di sini si percepatannya ini berubah menjadi ini A aksen itu tadi ya. Yang ini yang A saja. Itu percepatannya ternyata menjadi 4,5 meter per second kuadrat gitu. Nah, besar F-nya berapa? Oke. Nah, masih ingat kan ya hukum Newton yang kedua itu menyebutkan kalau resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda itu tidak nol, maka muncul percepatan ya yang nilainya sebanding dengan resultan gayanya. Nah, di sini kita anggap resultan gayanya itu ya ini si F aksen ini. Jadi ini satu-satunya gaya gitu ya. Kita asumsikan begitu. Sehingga nanti berlaku apa? Ya sigma F di sini F aksen aja. Itu sama dengan M dikalikan dengan A aksen gitu ya. Sehingga nanti kalian punya berarti masanya sama dengan apa? Ya F aksen dibagi dengan A gitu ya. Nah, jadi di sini F aksen dibagi dengan A. Nah, ini A-nya A aksen mestinya ya. Nah, pada kondisi yang kedua, kondisi yang ini itu kan masanya tetap kan ya. Jadi masanya tetap. Nah, sehingga apa? Nanti ini juga berlaku M sama dengan F dibagi dengan A. Nah, karena masanya sama, kalian bisa tulis gini. Berarti F aksen dibagi dengan A aksen itu akan sama dengan F dibagi dengan A gitu. Sehingga nanti kalau kita mau cari F-nya berarti sama dengan apa? Ya F aksen dikalikan dengan A dibagi dengan A aksen gitu kan. Jadi nanti F aksennya berapa? Itu 10 dikalikan dengan A-nya 4,5 dibagi dengan A aksen. A aksennya adalah 3 gitu ya. Jadi nanti kalian punya 4,5 dibagi 3 itu kan 1,5 kan. Dikali 10 berarti di sini 15 Newton. Oke? Ada di sana jawaban 15 Newton? Ada ya? Jawabannya yang pertama ini ya 15 Newton. Oke. Sekarang kita lihat nomor selanjutnya ya. Jadi di sini masih tentang gaya ini ya. Nah, di sini disebutkan elevator bermasa. Jadi di sini kita punya massa ya. Massanya adalah 1000 kg. 1000 kg. Bergerak vertikal ke bawah dengan percepatan tetap. Nah, jadi di sini ceritanya ya, ini ada elevator. Kemudian dia sedang bergerak ke bawah dengan percepatan 4 ya. Jadi di sini A-nya ini sama dengan 4 meter per second kuadrat. Arahnya ke bawah ya. Nah, pertanyaannya adalah besar gaya tegangan kawat penarik elevatornya berapa gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat, pertama elevator ini punya massa. Jadi di sini ada gaya gravitasi ke bawah. Kemudian ada kawat penarik ini ya dengan gaya tegangan tali T misalnya. Nah, kalian tinggal terapkan saja hukum Newton yang kedua, sigma F itu kan sama dengan M kali A kan. Nah, sigma F-nya apa? Nah, lihat kalau misalnya ya kita anggap saja arah ke bawah itu positif, maka munculnya di sini W dikurangi T kan ya. Ini sama dengan M kali A. Nah, yang ditanyakan T-nya. Jadi T-nya apa dong? Jadi T nanti sama dengan W dikurangi M kali A gitu ya. W-nya sendiri kan M kali G dikurangi M kali A gitu. Jadi nanti percepatan gravitasi nggak ada, jadi dianggap 10 saja ya. Jadi tadi masanya kan 1000 ya, jadi kalikan 10 jadi 10.000 ini. 10.000 kemudian dikurangi masanya 1000 dikalikan 4 ya, jadi 4.000 ya. Nah, ini 4.000. Oke. Jadi nanti gaya tegangan kawatnya itu adalah 6.000 Newton. Oke, ada jawaban di sana 6.000 Newton, ada ya. Jawabannya yang pertama ini. Oke. Berikutnya, di sini disebutkan kotak 10 kg mula-mula diam pada bidang miring dengan kemiringan 30 derajat terhadap arah mendatar. Jadi di sini ya disebutkan ada bidang miring ya. Jadi kalau kita gambarkan kurang lebih begini ya. Jadi misalnya ini ada bidang miring kayak ginilah ya kira-kira. Nah, kemudian apa lagi? Disebutkan di sana ada kotak kan ya. Jadi misalnya kotaknya ada di sini awalnya nih. Gitu. Nah, jadi kelajuan awalnya kita sebut saja V0-nya sama dengan 0. Tadi kan disebutkan mula-mula diam kan di sini. Nah, kemudian juga disebutkan masanya 10 kg. Kita data saja, ini masanya 10 kg. Kemudian ini sudut kemiringannya tadi disebutkan 30 derajat gitu ya.
Nah, kemudian selanjutnya kotak bergerak turun ya pada bidang miring sejauh 10 meter ya. Anggap saja ini 10 meter lah ya. Nah, 10 meter ini sampai di apa namanya? Kaki bidang miring ini gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah kalau misalnya si bidang miring ini adalah licin ya, jadi tidak ada gesekan, berapa sih kelajuan apa namanya? Akhir dari kotak ini di kaki bidang miring itu? Jadi di sini yang ditanyakan VT-nya berapa gitu ya. Oke. Nah, sekarang yang perlu kalian ingat bahwasanya pada kotak ini itu bekerja gaya apa saja. Pertama, karena dia punya massa, tentu saja di sini ada gaya berat ya, arahnya selalu ke bawah. Yang kedua, ada gaya normal, arahnya tegak lurus bidang ya, seperti itu. Nah, gaya berat ini bisa kalian uraikan jadi dua. Jadi ada yang sejajar bidang, ada yang tegak lurus bidang gitu. Jadi nanti kalau kalian apa namanya telusuri lebih jauh di sini, nanti yang sejajar bidang itu adalah W sin 30 ya, sin theta. Nah, kemudian di sini yang tegak lurus ini adalah W cos theta ya. Ini tinggal kesebandingan. Jadi kalian apa namanya gunakan sifat-sifat apa sudut saja, sudut segitiga. Jadi di sini nanti kalau sudutnya 30 derajat yang ini ya. Sudut ini 30 derajat, nanti kalian dapat sudut 30 derajat itu sama dengan yang ini. Nah, itu 30 ya. Sehingga nanti bagian yang samping apa sudut itu pakai cos, yang depan pakai sin. Oke. Jadi kalau kalian perhatikan, cuman ada satu gaya yang searah dengan arah gerak benda. Kan dia dipercepat ke sana jadinya kan. Dengan percepatan A misalnya. Nah, nanti kalau kita terapkan hukum Newton kedua, itu kan sigma F itu sama dengan M kali A. Nah, satu-satunya gaya yang mempercepat si balok ini itu adalah W sin theta kan gitu. Ya, sama dengan M kali A. Nah, nanti kalian punya ya, W itu apa? Ya, M kali G kan. Ini sin 30 ya, derajat sama dengan M kali A. Kalian bisa coret apa namanya? M-nya di sini. M habis. Nah, tahulah kita. Berarti si A-nya itu, percepatan itu adalah G sin 30. Sin 30 itu kan setengah. G-nya anggap aja 10 ya. Jadi nanti kalian punya setengah, 10 kali setengah itu berarti 5 meter per second kuadrat. Jadi kita punya percepatan ini. Gitu. Setelah itu ya tinggal diterapkan saja persamaan GLBB kan. Ini kan bergerak dengan percepatan konstan kan. Sehingga nanti ini bergerak dengan gerak GLBB. Masih ingat kan? Ada rumus VT sama dengan V0 ditambah dengan A kali T. Nah, seperti ini ya. Tapi kalau kita menggunakan rumus ini, itu perlu T. Nah, ada rumus yang nggak perlu T. Yang mana tuh? Masih ingat nggak? Kalau ada rumus ini, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah dengan 2A dikalikan dengan delta S. Masih ingat yang kayak gini? Masih lah ya. Jadi nanti di sini V0-nya 0 ya. Karena di apa namanya mulai bergerak tadi dari kondisi diam. Yang ini sudah kita tuliskan ya. Jadi V0-nya ini sama dengan 0. Kemudian ditambahkan 2A. Nah, A-nya sendiri sudah kita cari tadi 5 meter per second kuadrat. Delta S-nya 10 kan. Nah, sehingga nanti kalian punya ini 100 kan. Nah, ini VT kuadrat loh ya. Nah, sehingga nanti dengan mudah kita jawab berarti VT-nya berapa dong? Ya, akar dari 100 kan. Ini sama dengan 10 meter per second. Ada jawaban di sana 10 meter per second? Ada ya? Jadi jawabannya adalah yang C, ya, yang ketiga maksudnya. Kita lihat yang berikutnya. Di sini ada soal, perhatikan gambar berikut. Jadi di sini ceritanya ada balok ya. Kemudian dikasih gaya miring seperti ini. Ini kemudian dia apa namanya? Nempel di dinding. Nih, nanti kita lihat kondisinya apakah dia bergerak atau tidak. Jadi di sini sebuah benda masanya 4 kg ditekan pada dinding dengan gaya F sama dengan 50 Newton. Membentuk sudut ini ya 37 derajat terhadap horizontal. Koefisien gesekan kinetis ya statis ada di sana 0,2 0,5. Maka gaya gesekan antara dinding dan benda. Oke ya. Jadi di sini gaya F ini itu bisa kita uraikan jadi dua. Jadi ada yang menekan apa namanya balok ke sana dan ada yang menekan balok ke bawah gitu. Ya. Nah, kalau sudutnya yang itu berarti yang menekan ke kiri itu adalah F cos ya. Ini F cos theta dan ini adalah F sin theta yang menekan ke bawah. Oke ya, bisa dipahami ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian pada balok sendiri selain F ada gaya apa lagi? Nah, dia punya massa. Nah, jadi di sini pasti ada gaya berat, arahnya ke bawah nih, W. Kemudian ada apa namanya? Tahanan dinding kepada balok itu yang kita kenal dengan gaya normal gitu ya. Jadi di sini ada gaya normal. Oke. Nah, jadi ada gaya normal ya. Sehingga nanti kalau pada arah horizontal ya, kan si balok ini hanya mungkin bergeraknya itu vertikal.
Pada arah horizontal pasti diam ya, karena dia ditekan ke dinding, maka dinding pun bereaksi dengan gaya yang sama gitu ya. Jadi nanti kalau kalian terapkan resultan gaya pada arah sumbu X itu malah 0 gitu ya. Jadi nggak mungkin si balok itu lompat ke depan atau masuk ke dalam dinding, itu kan nggak mungkin ya. Nah sehingga apa? Nanti kalian punya begini, berarti F cos theta dikurangi yang ke kanan ya, itu gaya normal, itu sama dengan 0. Nah dari sini kalian bisa menghitung, berarti gaya normalnya itu apa? Ya F cos, berarti F cos theta gitu. Nah sehingga nanti kalau kita benar cari nilainya, F tadi kan 50 kan, kemudian sudutnya 37. Ada yang tahu cos 37 berapa? Cos 37 derajat itu adalah 0,8 ya. Jadi nanti sama dengan berapa nih? Sama dengan 40 ya, jadi 40 Newton. Nah ini gaya apa namanya, gaya normalnya gitu. Oke, nah sekarang kalau kita coba perhatikan kecenderungan gerak si balok ini ke arah mana? Ya dia cenderungnya pasti ke bawah. Karena pada arah ke bawah itu ada gaya gravitasi, kemudian ada F sin. Nah dia cenderungnya ke bawah. Nah sekarang pertanyaannya adalah, mampukah gaya gesekan yang bekerja di sini antara balok dengan dinding itu untuk apa namanya, melawan gaya yang ke bawah, F sin theta dan W. Nah sekarang kita cek dulu ya. Jadi gaya gesekan statis maksimum dulu kita cek ya. Nah, gaya gesekan statis maksimum seperti biasa mu s kali n kan ya. Mu s-nya berapa tadi? Mu s tadi disebutkan di sini adalah 0,5 ya, yang ini. Jadi di situ 0,5 dikalikan gaya normal tadi ya 40 Newton. Jadi nanti ketemunya adalah 20 ya, 20 Newton. Ini gaya gesek statis maksimum. Nah, sekarang yang menggerakkan balok itu kan dua. Jadi ada W dan ada F sin ya. Jadi di sini W ditambah dengan F sin theta gitu. Kalau kita hitung berapa tuh nilainya? W-nya sendiri kan 40 ya. Jadi 40 kemudian ditambah dengan F-nya kan tadi berapa? F-nya 50 ya. F-nya 50 dikalikan dengan sin 37 itu 0,6 ya. Nah, nanti kalian punya ini adalah 40 ditambah dengan 30 gitu. Jadi sama dengan berapa nih? 70 Newton. Jadi gaya yang menggerakkan ke bawah itu 70. Sementara gaya gesek statis maksimum cuma 20. Nah, berarti apa? Ya kesimpulannya si balok ini pasti bergerak ke bawah. Ya, jadi nanti karena W plus F sin-nya gitu ya, theta ini lebih besar dari gaya gesekan statis maksimum. Artinya apa? Dia bergerak. Jadi si baloknya bergerak ke bawah. Nah, kalau bergerak berarti gaya gesekannya sekarang apa namanya, bukan kinetis lagi, bukan statis lagi, tapi sudah berubah menjadi kinetis. Apa itu? Ya tinggal mu k dikalikan dengan n. Mu k-nya tadi kan dibilang 0,2 kan? Nah, di sini 0,2, gaya normalnya tadi berapa? 20 ya. Jadi 20. Jadi nanti di sini kesimpulan kita adalah 4 Newton. Jadi gaya gesekannya 4 Newton. Ada di sana? Ada ya? Jawabannya 4 Newton. Oke. Berikutnya, kita lihat di sini. Perhatikan sistem berikut. Jadi di sini ada sistem katrol ya. Diketahui massa benda 1 adalah 4 kg. Ini benda 1. Kemudian benda 2 itu adalah 3 kg. Katrol licin masanya diabaikan. Sistem dilepas dari keadaan diam. Kemudian yang ditanyakan percepatan. Oke ya. Jadi kalau ditanyakan percepatan dan kalian lihat di opsi itu ada pilihan 0, berarti kan ada kemungkinan sistem ini tidak bergerak. Nah, jadi kalian cek dulu, jadi apakah sistem ini bergerak atau tidak. Nah, cara ngeceknya gimana? Nah, cara ngeceknya, jadi gini. Nah, di sini antara balok M1 dengan lantai, ya atau meja gitu ya, ini ada gaya gesekan. Ya, kita cek dulu gaya gesekan statis maksimumnya berapa gitu. Masih ingat kan ya? Rumusnya adalah mu s dikalikan dengan n. Jadi di sini n-nya n1 karena di sini kan bekerja pada balok 1 ya. Jadi mu s-nya itu adalah di situ di gambarnya ada ya 0,5 kan. 0,5 sementara n1-nya itu sama dengan apa namanya W1. Jadi sama saja dengan M1 dikalikan dengan G gitu maksudnya ya. Jadi nanti 0,5 dikalikan berapa nih? 40 ya. Dikalikan 40 karena masanya kan 4 ya, G-nya 10. Jadi 40 nih. Jadi nanti sama dengan 20 Newton. Nah, ini adalah gaya gesekan statis maksimum. Nah, sekarang kalian cek di situ. Di sini M2-nya ya itu masanya 3 kg. Jadi kalau seandainya posisi M2 itu diam, kan gaya tegangan talinya itu sama dengan gaya berat M2. M2 gaya beratnya 30, tegangan talinya 30, jelas bisa mengatasi ini kan. Nah, jadi bisa mengatasi gaya gesekan statis maksimum. Karena cuma 20. Jadi artinya apa? Ya sistem ini bergerak. Jadi sistem ini bergerak gitu ya. Nah, kalau bergerak berarti kita bisa apa namanya? Menjadikan atau menganggap ini sebagai satu sistem gitu.
Jadi kalau kalian anggap satu sistem ya, jadi satu sistem. Nah, kalau dianggap satu sistem, nanti kan percepatan itu akan sama dengan apa? Ya resultan gaya dibagi dengan massa total gitu ya, karena dianggap satu sistem. Nah, kalau kalian anggap sebagai satu sistem, hati-hati di sini. Kalian harus lihat gaya apa sih yang menggerakkan sistem ini sehingga M1 bergerak ke kanan, kemudian M2-nya bergerak ke bawah ya, dipercepat dengan percepatan yang sama A misalnya. Tentu saja yang menggerakkan sistem ini itu adalah gaya berat M2 atau W2 yang menghambat gaya gesekan ini, kinetis sebenarnya. Sehingga nanti sigma F-nya itu apa bentuknya? W2 dikurangi dengan gaya gesekan kinetis ya pada balok M1. Dibagi semua massa, berarti massa 1 tambah massa 2 gitu ya. Nah, sekarang masukkan angkanya. W2. W2 itu berarti M kali G kan? Massa 2 itu 3, jadi 30 nih. Dikurangi gaya gesekan kinetis. Masih ingat kan ya? Gaya gesekan kinetis tentu saja mu K dikalikan N gitu ya. Mu K-nya berapa? Mu K-nya adalah 0,2 di sana. Kemudian gaya normalnya ini N1 ya. N1-nya sama dengan W1. Itu berarti 40 ya. Nah, di sini 40. Kemudian dibagi dengan semua massa. Massa M1-nya itu adalah 4. Kemudian massa M2-nya itu adalah 3 gitu ya. Sehingga nanti kalian punya berapa nih? 30 dikurangi 20 ya. Bukan, dikurangi berapa? Dikurangi 8 ya. Dikurangi 8. Dibagi dengan 7 gitu. 30 dikurangi 8 itu kan berarti 22 ya. Nah, jadi di sini 22 dibagi dengan 7 meter per second kuadrat. Jadi ini percepatannya. Ada nggak jawaban segini? Ada ya? Oke, jadi jawabannya yang ini ya. Jadi 22 per 7. Oke ya, mudah-mudahan bisa dipahami.